di sini ada yang pertama ChatGPT, ada Copilot. Copilot ini adalah milik Bing. Jika tadi ada Bapak Ibu yang berkata sudah pernah menggunakan Bing, nah Bing ini produknya namanya adalah Copilot. Kemudian ada Bard, ada juga Magic Studio. Jadi ada 4 aplikasi yang ini sering saya gunakan Bapak Ibu. Tetapi malam hari ini tentunya kita tidak akan membahas semua aplikasi Bapak Ibu. Saya akan jelaskan dahulu mengenai gambaran masing-masing kelebihan kekurangannya, mengapa saya tidak memilih semua aplikasi ini untuk saya terapkan malam hari ini. Karena malam hari ini tentunya di hari-hari ke depan kita akan membahas modul ajar, maka saya akan mengambil aplikasi Bard, yaitu dari Google, Bapak Ibu. Namanya biasanya disebut Google Bard. Mengapa Google Bard? Karena pada awal desainnya, Google Bard ini berfungsi untuk mengkompilasi hasil-hasil pencarian dari Google. Tentunya jika Bapak Ibu sudah sering menggunakan Google, Bapak Ibu guru akan mengenal bahwa Google ini memiliki sebuah ekosistem yang sudah memadai dan menyatu ya Bapak Ibu. Biasanya disebut Google Workspace. Di Google Workspace ini ada Google Dokumen, Google Sheet, kemudian ada Google itu sendiri, ada YouTube, dan yang baru ini adalah Google Bard. Jadi dari Google Bard ini bisa mengkompilasi dari banyak aplikasi yang ada di Google itu sendiri, Bapak Ibu. Dan apabila kita berbicara mengenai administratif, maka Google Bard ini yang lebih cocok untuk membantu administrasi dibanding aplikasi lain. Lalu, mengapa tidak ChatGPT? Tentunya sangat bisa Bapak Ibu membuat modul ajar menggunakan ChatGPT. Dahulu saya pernah membuat sebuah pelatihan juga Bapak Ibu mengenai pembuatan modul ajar menggunakan ChatGPT. Lalu, ChatGPT ini mengapa tidak saya pilih malam hari ini? Tentunya ChatGPT tidak kalah dengan Google Bard. Hanya memang secara peruntukannya ChatGPT ini di awal dia dibuat adalah untuk membantu coding dan juga programming. Maka jika Bapak Ibu menghendaki modul ajar dengan sumber bacaan tertentu atau mencari referensi, misal saya butuh bahan ajar pemanasan global, ChatGPT ini tidak bisa memberikan kita sumbernya dari mana Bapak Ibu, alamat webnya dari mana, bukunya dari mana. Itulah kekurangan dari ChatGPT. Maka malam hari ini saya tidak memilih ChatGPT. Lalu mengapa tidak Copilot? Nah, Copilot ini juga menarik Bapak Ibu. Copilot ini miliknya Bing, miliknya perusahaan Microsoft ya. Jika Bapak Ibu menggunakan laptop yang Windows, itu pasti sudah tidak asing dengan Microsoft. Copilot ini kelebihannya adalah dia bisa mengkreasikan gambar. Maka jika mungkin barangkali di lain kesempatan, kita ada sebuah topik membuat media pembelajaran prototype, kita bisa gunakan Copilot Bapak Ibu ya. Mungkin bisa kita buat pelatihan selanjutnya dari belajar era digital, kita bisa kulik Copilot untuk membuat prototype media pembelajaran. Nah, tetapi jika kita ingin membuat modul ajar, memang kekurangan Copilot ini mirip dengan ChatGPT, yaitu kurang bisa memberikan keterangan referensi bacaan yang diambil dari mana, dari alamat mana, web mana, atau buku yang mana. Dan ada satu lagi Bapak Ibu, Magic Studio. Magic Studio ini miliknya Canva. Loh, Miss, Canva itu kan aplikasi desain. Betul, Bapak Ibu. Selain aplikasi desain, Canva ini sekarang baru meluncurkan produk-produk artificial intelligence, Bapak Ibu. Bisa juga seperti ChatGPT yang untuk mengkreasikan ide dan tulisan. Bisa seperti Copilot yang mengkreasikan media pembelajaran. Jadi yang untuk Canva ini memang lebih khusus untuk membantu dalam desain grafis. Dan malam hari ini saya akan menggunakan Google Bard-nya saja, Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika kita menggunakan AI, sebenarnya kita sudah tidak asing lagi, Bapak Ibu. Di next slide, ada banyak sekali fitur-fitur artificial intelligence yang sebenarnya sudah pernah kita gunakan pastinya di dalam handphone kita masing-masing, misalnya Bapak Ibu.
Untuk slide selanjutnya, untuk slide selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih. Nah, ini Bapak. Nah, ini dia Bapak Ibu untuk fitur-fitur yang barangkali Bapak Ibu pernah gunakan malam hari ini, karena kita akan membahas mengenai Google Bard. Kita akan mulai dahulu Google Bard itu apa sih, sebelum nanti kita akan bersama-sama untuk mempraktekkan Google Bard-nya Bapak Ibu. Tentunya Google Bard ini merupakan sebuah ini sebenarnya cukup sederhana ya. Mohon maaf Ibu, suaranya putus-putus. Halo Ibu Tessa. Oke, dicoba untuk unmute dulu untuk perangkat yang satunya Oh Ibu iya, Tessa. baik. Ini saya Oke, coba baik. ganti perangkat menggunakan handphone dahulu ya, Mbak. Maaf Oke, sekali, tidak Bapak apa-apa Ibu. Ibu. Saya izin lanjutkan, Bapak Ibu. Terakhir kita membahas mengenai Google Bard, Bapak Ibu ya. Barangkali bisa dibantu untuk next slide. Baik, Bapak Ibu, jika kita berbicara tentang Google Bard, tentunya Google Bard ini tidak memiliki pikiran atau perasaan ya Bapak Ibu. Maka jika kita menggunakannya, kita perlu memberikan sebuah petunjuk yang spesifik. Apa yang kita mau dan apa yang kita inginkan. Cara kerjanya bagaimana di slide selanjutnya? Baik, untuk cara kerjanya tentunya Bapak Ibu perlu memasukkan perintah ke Google Bard-nya. Maka nanti Google Bard akan memberikan respon Bapak Ibu dengan informasi yang sudah diketahui. Jika Bapak Ibu bertanya informasi yang belum diketahui, tentunya Google Bard ini belum bisa menyediakan informasinya Bapak Ibu. Barangkali informasinya hingga saat ini baru terupdate per 2022. Sehingga jika Bapak Ibu menanyakan kejadian atau peristiwa yang terjadi 2024, biasanya Google Bard ini belum bisa mengkompilasikannya dengan tajam maupun spesifik. Next slide. Selain itu, Bapak Ibu, tentunya kita juga perlu sadari bahwa Google Bard sendiri pun memiliki kelemahan, Bapak Ibu. Kelemahannya karena memang Google Bard ini kan baru, Bapak Ibu. Jadi, masih memiliki kelemahan. Google Bard ini masih bisa melakukan kesalahan. Meskipun kualitas Bard menjadi semakin baik setiap harinya, tentunya Google Bard ini bisa jadi memberikan informasi yang kurang akurat, Bapak Ibu. Maka nanti perlu di cross check kembali sekalipun kita menggunakan artificial intelligence aplikasi apapun. Lah, tetapi kelebihannya tentunya banyak Bapak Ibu. Di slide selanjutnya, untuk kelebihannya di slide selanjutnya, kelebihannya tentunya, sekalipun kita merasa bahwa barangkali aplikasinya tidak akurat, kita bisa mencari kembali informasi tersebut. Karena nanti jika saya coba praktekkan ya Bapak Ibu, akan ada fitur di mana Google Bard ini bisa membantu kita untuk mencari lebih lanjut di aplikasi Google-nya Bapak Ibu.
Selanjutnya, juga kelebihan lainnya, untuk Google Bard ini terkoneksi dengan aplikasi Google lainnya. Di next slide. Sebagaimana Google Workspace, Bapak Ibu, tentunya aplikasi Google Bard ini terintegrasi ke aplikasi Google lainnya, seperti Google Flight, Google Hotels, Google Maps, maupun Google Workspace. Ada juga YouTube, Bapak Ibu. Jadi, misal Bapak Ibu ingin mencari media pembelajaran, Bapak Ibu bisa mencari melalui Google Bard untuk rekomendasi konten-konten yang ada di YouTube. Sebelum praktik, ini 2 slide terakhir saya tentang tips menggunakan Bard. Next slide. Jika Bapak Ibu ingin menggunakan aplikasi artificial intelligence apapun, dapat menggunakan konsep ini ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengetikkan sesuatu di artificial intelligence, yang kita ketikkan namanya adalah prompt. Untuk membuat prompt, tentunya perlu jelas Bapak Ibu. Untuk menggunakannya di Google Bard, paling tidak, prompt-nya terdiri dari konteks, spesifikasi, goals, dan format. Kurang lebih terdapat 4 formula itu, Bapak Ibu. Nah, contohnya bagaimana di next slide. Nah, ini untuk contohnya, Bapak Ibu. Jadi, ketika kita ingin menggunakan prompt di dalam artificial intelligence, kita perlu memasukkan konteksnya apa. Jadi konteks ini Bapak Ibu guru harap untuk perkenalan dulu siapa Bapak Ibu. Tidak harus perkenalan nama, tetapi harapannya bisa perkenalan Bapak Ibu guru ini sebagai apa peran atau profesinya. Misalnya saya adalah guru. Kemudian untuk spesifikasi, Anda bisa memberikan apa yang Anda biasanya lakukan. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan yang mengajar ilmu pengetahuan alam untuk anak kelas 8 SMP. Lalu masukkan juga tujuan Bapak Ibu apa. Utarakan maksud secara spesifik Bapak Ibu. Jadi jangan singkat-singkat ya Bapak Ibu. Dijelaskan, saya ingin membuat rubrik pengamatan asesmen formatif untuk mengukur kriteria siswa dengan kategori bla 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 bla. Misal kategori awal, berkembang, bertumbuh, misal. Lalu jangan lupa formatnya juga Bapak Ibu. Berikan arahan format hasil yang ingin Anda dapatkan. Misal, dalam satu paragraf, dalam bentuk tabel, kemudian dalam bentuk link YouTube, dan sebagainya. Maka nanti jika disusun jadi satu kalimat, prompt Anda jadi saya adalah guru yang mengajar ilmu pengetahuan alam untuk anak kelas 8 SMP. Saya ingin membuat rubrik pengamatan asesmen formatif untuk mengukur kriteria siswa dalam kategori awal, berkembang, bertumbuh. Sajikan dalam bentuk tabel. Nah, nanti kita akan coba ya Bapak Ibu. Kurang lebih arahan mengenai aplikasinya seperti itu Bapak Ibu, semoga memberikan gambaran awal.